Oke, teman-teman. Ya, apa kabar? Banyak yang kemarin apa namanya katanya Om Yusan nebar-nebar feel. But anyway guys, pan udah gue bilang, ya kan. Banyak no di sebelah sini nih, no yang beta grup no yang bacotnya paling banyak ya kan. Giliran udah merah langsung misu-misu. Malah ada yang ngilang satu. Ya udahlah ya, biarin aja. It's not because I'm right gitu ya, but when I'm right, I really hate it ya. Tapi adalah gue cuman pengen terprotek cuannya kalian, ya kan? Kalau terprotek cuannya kalian, gue juga seneng, kalian juga seneng, ya kan? Ambil TP sebagian. Tapi gue udah bilang ya, ambil TP sebagian, bukan TP semua, cash, cash dan segala macam. Tapi ya selalu ada harapan gitu kan, tergantung kalian mau TP-nya banyak, mau TP-nya kecil, mau nggak TP sama sekali juga monggo gitu kan. Tapi gue udah ngasih tahu, ya kan. Tapi ternyata koreksinya lumayan lah ya, nggak sampai hold menurut gua, nggak caur-caur banget gitu ya. Tapi memang IHSG memang udah naiknya lumayan tinggi. It's about time gitu ya. Mungkin di Januari, mungkin juga di Desember gitu kan. Nih, seperti yang gue bilang guys ya. Seperti yang gue bilang, satu, kalian harus tahu bahwa apa namanya? Eh nih ya, ini sebentar ya, gue taruh lagi biar biar benar-benar ini gitu ya. Ini itu udah lumayan guys. Ya, udah naik. Ya, ini kemarin 9,8, ya kan? Hari ini 7,3. Benar? Nah, karena hari ini udah 7,3, kalian bilang, "Oh ya, belum window dressing." Dari kemarin bukan window dressing ini, Desember ini. Sebulan lo hampir berapa? 22 hari ya, 21 hari lah seapa-apasnya. Hijau terus, guys. Terus abis itu Oktober November di saat sebenarnya apalagi November di saat sebenarnya harusnya merah dia malah hijau, which is sebenarnya 3 bulan ini udah alhamdulillah. Masalahnya teman-teman, cuan kagak, ya kan? Kalau nggak cuan ya udah, tapi there is no right time. Kalau kamu pas go with the flow, kamu akan cuan. Kalau kalian enggak ya udah cut loss aja dulu. Kalau cut loss ya udah guys gitu kan. Nanti cari lagi. Mudah-mudahan jalan Januari. Atau mudah-mudahan besok or the next day masih ada Santarelli-nya naik-naik. Masih ada saham yang belum naik. Nah, dan seperti yang gue bilang, selalu ada harapan di apa namanya di besok harinya, ya. Either itu diserok, bener gak? Ya kan? Atau ada impact kayak yang tadi sore yang dilakukan oleh Om J, ya kan? Om J udah mereshuffle gitu ya. Mudah-mudahan tentunya harapan kita adalah kabinetnya lebih baik, ya kan? Apalagi ada beberapa yang sebenarnya oposit sekarang jadi masuk ke dalam kabinet kayak Om Uno ya kan, terus ada apa namanya Pak siapa tadi Budi Sadikin dan segala macam yang kita berharap bahwa impactnya ke apa namanya improvement kehidupan kita melawan vaksin dan ekonomi dan segala macam lebih baik lagi, belum lagi apa namanya Tante Risma ya gak? Gitu kan. Oke, enough kita membicarakan itu, ntar gue disangka mar lagi gitu ya. Oke, lanjut ya guys. Jangan lupa ada kelas. Kalau kalian mau belajar bagaimana cara cium bau-baunya bearish tuh kayak apa, cium bau-baunya bullish kayak apa, monggo gitu ya. Nah, guys, gua mau kasih tahu juga ya. Nih, lumayan ijo. Oke, US mudah-mudahan future-nya ijo juga ya. Mudah-mudahan kita lihat aja nanti gitu ya, apa namanya mudah-mudahan hijau dan memang akan jalan. Mudah-mudahan ya. Yang ini juga udah lumayan not so good gitu ya. Tapi kalian udah lihat ya saham-saham gua yang ada di stock pick yang atas udah berkurang gitu ya. Lalu gua akan masuk ke saham-saham yang dimana mungkin besok bisa jalan ya, dan gua akan bahas saham-saham blue chip yang gua ingat yang kalian titip. Oke. Tapi apa namanya semoga
semuanya bisa ke cover ya. Oke. Sip. Jadi apa namanya? Gua bahas dulu dari yang sini. BRPT. Kenapa gua masih taruh dia di dalam? Masih ada kemungkinan mantul ya guys ya. That's why gua masih taruh dia di situ gitu ya. Kalau dia mantul boleh dibeli, targetnya masih di 13.59. Lalu agro. Terus SL-nya taruh di mana? Di bawah titik pantulnya dong harusnya. Agro masih apa namanya, kan udah gue bilang masih untung agronya di flat. Tapi lama nih kayaknya ya. Jadi ya biarin aja. Lalu ada Wika ya. Kalau besok dia turun lagi nyampe sini atau tembus gitu guys, lupakan saja dulu gitu ya. Lalu ada Hoki. Menurut gua dia masih oke ya, asal dia nggak tembus dari 1048 atau daerah-daerah 999 950-nya. Oke. Lalu yang gua taruh di sini hanya BBTN. Ya, menurut gua masih ada kemungkinan dia naik gitu ya. Kita lihat aja besok, jalurnya juga masih bagus gitu ya. Oke. Yang lain Om, apakah apa namanya masih jelek Om, jadi gua harus tinggalkan? Nggak necessary. Kalian udah pasang stop loss nggak? Kalau udah pasang stop loss, follow your stop loss gitu ya. Ini contohnya ada BBRI gitu ya. Kalau menurut gua dia baru not so good di 3938 gitu ya. Di sini mungkin kita udah ada TP sebagian gitu ya. Mungkin kalau naik lagi mungkin dia bisa ini. Overall masih oke, tapi udah agak keluar dari jalurnya. Jadi gua take out dulu gitu ya. Kalau dia masih besok masih mendem, ya udah. We never know, tapi kita take precaution. Resikonya kita batasi. That's what it's all about. Investment atau trading. Ya, to be a successful trading atau successful investor, untuk menjadi sukses, kita harus mengetahui resikonya. Ya, kalau lo mau cuan konsisten kayak gitu. Kalau enggak, lo ikutin aja premi-premi yang ratusan persen, monggo, monggo. Terserah. Gitu ya. Oke. Sip. Lanjut. Lalu ada BBNI. Ya. BBNI juga sama ya guys, sudah keluar dikit, lalu jadi makanya gue take out. Kalau dia mantul boleh diambil lagi gitu ya. Benar Om, boleh, benar. BMRI juga sama ya. Lalu BBCA, BBCA masih oke ya sebenarnya gitu ya, tapi memang gue lagi menunggu dia mantulnya gitu ya. Ada janji gue dengan BBCA. Oke. Lalu lanjut ya guys. Abis itu kita bahas mengenai Sido. Nah, Sido kayaknya mau apa namanya naik ya. Ini masih di dalam sininya. Mudah-mudahan dia bisa ke area-area 900 atau 950. Boleh beli Om, boleh beli aja. Asal hati-hati kalau dia bisa tembus dari 827, 857-nya mungkin oke banget gitu ya. Terutama daerah-daerah di sini 849. Lalu setelah itu ada Enough. Nah, ini kemungkinan menggeliat ya guys ya, besok ya, kemungkinan gitu ya. Karena satu apa namanya? Mungkin ininya bisa di breakout ya, kemungkinan ya. Gue lihat tanda-tanda trendline yang ini bisa di breakout dan dia bisa ke area-area 4967. Lalu ada KF. KF juga seperti itu ya. Mudah-mudahan dia bisa breakout dari 4673, bisa dibeli, target area 5476, SL-nya 4029. Lalu saham-saham Kakak Sandi. Nah, ini sih sebenarnya uptrend ya Kak. Iya gitu ya. Jadi kalian boleh lihat gitu ya. SA ininya bisa di 3896 gitu ya. Lalu apa namanya? Ini enggak, hati-hati gitu ya. Lalu ada Adro. Mana nih? Adro. Karena geng sana tuh mulai tambah kuat ya. Geng sebelah sana mulai tambah kuat. Jadi 1734 gitu ya, target areanya kalau dia mantul boleh diambil, SL-nya ditaruh di 1425 ya. Lalu setelah itu ada BNLI. BNLI kemarin gap gitu ya, masih ada kemungkinan dia loncat, targetnya 3569 atau copet aja. Oke. Lalu ada BNLI, udah BNII. BNII juga copet aja guys gitu ya. Mudah-mudahan bisa dicopet. Kalau misalnya mau di swing, tunggu di 310 ya. Oke, lalu setelah itu ada kota. Pulang ke kota kecil. Sudahlah.
Oke, copet aja. Kalau bisa. Oke. MCAS. MCAS, hati-hati ya guys. Kemungkinan kalau misalnya kayak gini mungkin dia koreksi dulu. Kalau misalnya dia tembus lagi naik ke atas, boleh diambil. Tapi menurut gua copet aja. Oke. Lalu setelah itu ada SIDO tadi udah. Lalu ada GMFI. Oke. GMFI SL ditaruh di 143, buy area 178, targetnya 212. Oke. Lalu ada ADMG. ADMG juga copet aja. Oke, lalu habis itu ada WOMF. WOMF juga copet aja. Nah, ini apa sih lo ngomong cuman saham pilihan cuman copet aja. ACSE, ACST apa namanya? Sebenarnya masih jauh ya ACST, targetnya 730 gitu ya. Kalau lihat dari monthly-nya, kita tunggu koreksinya, dia baru breakout gitu ya. Mudah-mudahan dia koreksi, diambil di 410. Target areanya apa namanya? SL-nya di 369 ke menuju 370. It's good lah menurut gua gitu ya. Lalu habis itu ada Aisa. Aisa is nice ya guys ya. Menurut gua SL-nya ditaruh di 397 ya. Ini salah satu yang anti badai. Ya, anti badai ya Om. Iya, anti badai. Ya, targetnya di 422. Sorry, 51 itulah 600 gitulah. Lalu ada MPMX ya. MPFX sama juga gitu ya, dia koreksi ya, kalau dia mantul boleh diambil, target areanya mungkin di area-area sini ya, 636 dan 695 ya. SL-nya taruh di mana? SL-nya taruh di area 499. Oke? Sip. Lalu ada TOWR. TOWR ya. Ini titipan, hati-hati masuk ke dalam apalagi di bawah 960 ya. Oke. Dah, lalu kita masuk lagi ke Gia. Oke. Gia ini sebenarnya oke ya guys ya. Kemarin dia udah mau jalan tapi dia nggak jadi nih karena kena imbas gitu ya. Kalau besok mantul boleh dilihat-lihat SL di 426. Target areanya ke Gope. Oke. Lalu setelah itu ada Same. Same juga seperti itu ya guys ya. Harusnya mau mantul, ini masih hijau ya. Menurut gue masih oke. SL ditaruh di 265. Kalau dia tembus dari 301-nya boleh diambil. Target areanya menurut gue ada di jauh 453 gitu ya. Coba kita lihat kalau nggak 453 390. Oke. Sip. Langsung habis itu ada IRA. IRA juga lumayan ya guys ya, boleh dilihat gitu ya. Ininya di 1439, SL-nya di 1776 SL di 1450, target area 1794, buy area 1581. Lalu setelah IRA ada BBKP. BBKP hati-hati koreksi ya. Buy-nya mantul, kalau mantul di 568, SL di 523. Lalu setelah BBKB ada ERA. ERA kalau dia mantul ya guys, kalau ini kayaknya udah engulfing ya, tungguin aja mantulnya ya, jangan diserok dulu, oke? Lalu setelah ERA ada Dimas. Dimas juga kayak begitu, tunggu mantul, kalau mantul boleh diambil. Mantul tuh gimana? Rebound hijau ke atas lagi. Ya, jangan salah loh. Lalu habis itu ada PTBA. PTBA, gue pikir kemarin mantul ya, ternyata enggak gitu ya. My mistake gitu ya. SL di 2763, kalau dia mantul boleh diambil, target 3200 gitu ya. Lalu setelah itu ada Indi. Indi masih lumayan nih. Kalau menurut gua SL-nya kan kita taruh di 1673. Kalau besok mantul SL ditaruh di 1810, masih naik ke atas, menurut gua masih bisa lah dia ke arah-arah 2200 atau 2187. Lalu setelah itu ada and then guys, and then gitu. Udah lama ya nggak ngomong and then gitu. Harum.
Harum juga masih oke ya, target mantul di 2898, kalau besok mantul mungkin ke 3700. Lalu setelah Harum ada IT, ITIP enggak, ITMG. ITMG mas banget gitu ya. Kalau besok mantul boleh diambil ya, target areanya di 17.000, SL di 14.000, buy areanya kalau di atas 15.100. Lalu setelah ITMG ada MBAP. MBAP, aduh. Ada apa gitu ya. Mudah-mudahan mantul ya guys. Target areanya di 3196. Mudah-mudahan lancar jaya. Lalu ada NATO gitu ya. Ini juga kalau mantul boleh diambil, targetnya 700, buy areanya di 849, SL-nya di 604 gitu ya. 5 641 604. Oke. Lalu setelah itu ada WWW WSKT. Kalau dia mantul boleh diambil nih guys, masih lucu. Kalau dia turun tunggu di 1361. Lalu setelah itu ada WG. WG kalau dia mantul boleh diambil, kalau dia belum mantul tungguin aja di area 244, kalau dia mantul monggo diambil gitu ya. Lalu setelah itu ada PTPP. PTPP. PTPP juga gerusan ya, dihajar juga. Jadi SL-nya kalau dia mantul monggo diambil, target area 2160, SL-nya di 1661 dan 1530. Oke. Lalu ada PPRE. PPRE juga sama ya guys ya. Tungguin aja daerah 253. Kalau dia mantul boleh diambil, target areanya mungkin di area-area sinilah 360. Itu PPRE. Lalu ada ADI guys, ADI. ADI mengalami setelah fall dibuka gitu ya. Mungkin dia akan mantul di 1476. Kita tunggu aja ya. Akan ada Christmas present atau enggak nih besok ya. Kalau nggak ada ya kita tunggu besok hari ini. Remember, tomorrow adalah hari take profit juga for the whole year guys. So, jadi lo harus hati-hati ya, terutama untuk saham-saham yang besar-besar. Kemungkinan sih memang masih lanjut. Tapi tentunya kalau mantul baru diambil. Kalau nggak mantul, jangan diambil. Biarin aja. Jangan sekali-sekali lo ngambil namanya pisau yang lagi jatuh. Kecuali lo belajar debus, ya. Pasti tangan lo berdarah. Daripada lo berdarah, lo ngambil pisau kalau lo udah jatuh di Nah, ya. Jangan lupa ya ajaran Babe nih. Oke, ambil pisau di Nah, ayo sekarang ulangi, ambil pisau di Nah, bukan di dapur ya. Kalau di dapur memang lo mau masak. Oke? Sip. Kalau ini kan lo mau cuan. Oke? Ya. Pisau itu apa? Itu lagi merah-merah gitu. Jangan lo anggap bahwa serok, serok, serok. Apa yang serok? Yang ada lo kena cut loss. Atau jadi lossnya banyak. Oke? Sip. Lanjut ya guys. Siap. Oke? INKP. INKP kalau menurut gua tunggu dia mantul gitu ya. Ini ada kemungkinan mantul. Kalau dia mantul boleh diambil sampai ke 16.000 atau 12.000. Lalu ada Tekim. Tekim guys, Tekim ini juga sama ya. Kalau dia mantul boleh diambil, target mantulnya di 9309, kemungkinan di situ. SL ditaruh di 8863. Target mantulnya bisa sampai ke 11.324. Lalu dihitung risk rewardnya. Lalu ada TPIA. TPIA ada kemungkinan mantul, SL ditaruh 8825. Kalau dia tembus 9505 boleh di buy, target areanya di 10.000. Oke. Lalu ada TCPI. TCPI SL ditaruh di 5595. Buy areanya kalau gue 7355 supaya dia bisa melanjutkan uptrendnya ya. Kalau yang sekarang masih uptrend om ya, masih sosok lah gitu ya, gue ngomongnya gitu ya. Lalu ada Pegas. Pegas juga seperti itu guys gitu ya. Ini apa namanya, kalau dia mantul boleh diambil, SL ditaruh di 1561, target areanya mungkin di area-area 2253. Oke. Lalu setelah Pegas ada TLKM. TLKM
target areanya mungkin daerah-daerah sini ya guys. Kalau misalnya dia mantul boleh diambil, kalau dia lepas di bawah hati-hati, apalagi kalau tembus 3.100 lupain dulu ya. Mungkin dia akan bermain sideways di sini. Itu TLKM. Lalu ada Excel. Excel juga kayak begitu ya guys ya. Kalau dia mantul boleh diambil, kalau enggak jangan diambil dulu. SL ditaruh di stop loss ditaruh di 2685 ataupun di 2524. Lalu setelah itu ada HMSP. HMSP ini udah mau tes support lagi ya guys ya. Jadi kalian harus hati-hati. Yang seperti yang gue bilang ya, HMSP ya kan, kalau misalnya kena cukai itu bisa sebulan 2 bulan and then it happens ya. So I hate it when I'm right, but you know when I'm right ya. Oke. So 1508 jadi supportnya, kalau dia ke atas tembus di 1622 boleh beli gitu ya. Lalu sekarang GGRM juga sama ya, kalau tembus dari 41.700 maka dia akan ke 40.000. Lalu ada ASI termasuk yang coba bertahan ya guys ya. Menurut gue ini lagi mau di windress kan gitu ya. Kalau dia tembus dari 6320 targetnya 6.000 atau 7.000 gitu ya. Lalu setelah itu ada Ali juga seperti itu. SL-nya kalau dia mantul 11.500, kalau nggak mantul nggak usah dibeli ya, apalagi tembus ke bawah udah lupain aja dulu. Oke. Lalu setelah itu ada ISAT. ISAT juga gitu ya guys, tapi masih oke lah kalau menurut gua ISAT ini gitu ya. Tapi hati-hati udah rawan untuk dia turunnya. Kalau dia turun mungkin target mantulnya di 4.411 gitu ya. Oke. INTP tadi udah ya. SMGR ini mau mantul nih, boleh dilihat ya guys ya. Mau mantul ini boleh dilihat, SL-nya ditaruh di 11.961. Kalau dia mantul dan tembus 13.124 oke banget ya. Target areanya mungkin bisa di area-area, sorry nih gua harus ke sini. Kalau dia mantul mungkin ya sini nih 14.000. Oke, itu SMGR. So, itu aja guys dari gua. Mungkin kalian bisa lihat. Kalau misalnya kayak gini sih masih mending menurut gua adalah wait and analyze. Jangan wait and see tapi wait and analyze. Sembari dilihat, sembari dianalisa. Hey, sebenarnya jadi kalian belajar baca chart jadinya. Ya kan? So, apa yang terjadi besok kalau menurut gua jadi penentuan. Kalau dia misalnya besok bisa apa namanya? mantul, maka central rally-nya mungkin akan terjadi. Tapi kalau dia besok nggak mantul guys, ya udah kita tunggu aja sampai minggu depan. Secara besok juga abis itu mungkin apa namanya libur ya, mungkin ya mungkin. Oke, itu aja dari gua. Apa namanya? So see you, have a good cuan, have a good holiday. Selamat Natal buat yang merayakan, and have a good holiday dan tahun baru buat teman-teman. Bye bye guys, see you, have a good cuan di minggu terakhir Desember dan the following years. Bye bye.